Ada sebuah kesalahpahaman ketika seorang mahasiswa akan menghadapi sidang skripsi. Mereka kemudian mempersiapkan presentasi atau file PowerPoint untuk dipresentasikan. Kemudian mereka berpikir, aduh, bab satunya apa ya yang harus saya jelaskan? Bab 2-nya apa ya? Bab 3-nya apa ya? Bab 4-nya apa ya? Dan seterusnya. Perlu saya jelaskan teman-teman, itu adalah logika yang sama sekali tidak betul. Ya, apalagi seringkali mahasiswa berpikir semua bagian dalam skripsi sebisa mungkin harus dijelaskan. Sama sekali tidak. Dalam sidang skripsi sebenarnya Anda cukup presentasi 10-15 menit. Bahkan bagi saya 10 menit saja sudah cukup. Jadi sebenarnya yang ingin dipahami lewat presentasi Anda adalah logika dari skripsi itu. Itu sebenarnya yang ingin dipahami oleh para penguji. Toh nantinya setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab. Jadi sebenarnya cukup logika skripsi saja yang perlu dijelaskan. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas melalui tips-tips berikut ini. Secara mendasar teman-teman, logika dari skripsi Anda yang mungkin sangat tebal itu sebenarnya hanya berkaitan dengan 3 hal, ya, yaitu why atau mengapa penelitian itu dilakukan atau urgensinya apa. Yang kedua, how, bagaimana penelitian itu dijalankan, dilaksanakan, dan yang ketiga, what, apa temuannya, apa kesimpulannya, apa kemudian saran yang dihasilkan dari kesimpulan itu. Sesimpel itu. Mari kita kupas satu persatu. Terkait dengan bagian yang pertama ini, atau mengapa Anda melakukan penelitian ini, Anda harus memaparkan judul penelitian Anda. Dan langsung diikuti dengan pemaparan mengenai pertanyaan penelitian. Mengapa pertanyaan penelitian perlu disampaikan di awal? Karena ini memuat fokus atau topik penelitian yang Anda angkat. Ya. Dan kemudian Anda jelaskan alasan mengapa Anda merumuskan pertanyaan penelitian itu. Artinya, berikutnya Anda harus menjelaskan indikasi-indikasi permasalahan yang terjadi dan data-data yang memperkuat indikasi permasalahan tersebut, sehingga Anda kemudian punya alasan yang kuat untuk mengambil topik tersebut untuk melakukan penelitian tersebut. Terkait dengan bagian kedua ini, yaitu how atau bagaimana penelitian ini dijalankan, sebenarnya terkait dengan 2 hal, yaitu model dan metode penelitian. Meskipun demikian, tidak perlu semuanya dijelaskan. Untuk model penelitian, kita cukup menjelaskan model yang kita pilih atau teori yang kita pilih beserta alasan mengapa kita memilih teori itu. Artinya di sini kita menjelaskan relevansi teori dengan kasus yang kita pilih tadi. Itu untuk model atau teori penelitian. Lalu kita bergerak ke metode. Seperti yang kita tahu teman-teman, banyak sekali komponen dalam metode penelitian, tetapi kembali lagi tidak semuanya perlu dijelaskan untuk presentasinya, tetapi cukup yang pertama kalau kita berbicara metode penelitian itu adalah rancangan penelitian yang kita pilih. Ya. Jadi kalau kuantitatif apa rancangan penelitiannya, kalau kualitatif apa rancangan penelitiannya, dan jelaskan alasan mengapa Anda memilih rancangan penelitian tersebut. Kemudian kita bergerak pada langkah-langkah atau penjelasan langkah-langkah yang lebih operasional, yaitu metode pengumpulan datanya. Ya. Ketika misalnya survei, ya survei ini dilakukan dengan cara seperti apa kepada sekian orang, dan seterusnya, termasuk populasi dan sampelnya. Ya. Dan yang terakhir sebenarnya adalah, yang perlu dijelaskan juga adalah analisis data. Ya, setelah tadi dikumpulkan datanya, kemudian analisis data yang perlu Anda jelaskan. Anda perlu menjelaskan analisis data apa yang Anda pilih dan alasan mengapa Anda menggunakan analisis data tersebut. Nah, sekarang kita beranjak ke bagian terakhir, yaitu what atau apa temuan dan apa saran yang Anda berikan terkait hasil penelitian Anda. Jelas yang pertama Anda perlu menjelaskan kesimpulan. Ya, kesimpulan ini bukan rangkuman, tetapi apa jawaban atas tujuan pertanyaan penelitian Anda. Apa kemudian yang bisa dipelajari dari temuan penelitian Anda. Dan perlu diingat ketika kita menjelaskan hal yang kedua, yaitu saran penelitian, saran ini harus terkait dengan kesimpulan tadi. Jadi saran itu harus berbasis atau berdasar pada kesimpulan yang kita peroleh. Ya.
Dan yang terakhir sebenarnya yang menurut saya juga sangat penting, kita perlu menjelaskan kekurangan, kelemahan penelitian kita, ya, dan kemudian kita bisa memberi catatan untuk penelitian selanjutnya. Apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, dan seterusnya. Saya pikir itu untuk bagian yang ketiga. Jadi teman-teman, dari penjelasan singkat saya tadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak perlu semua dijelaskan dalam presentasi atau pada saat Anda presentasi secara verbal terkait dengan draft skripsi Anda, ya, tetapi hanya komponen-komponen penting saja yang itu sudah memuat logika dasar skripsi Anda. Saya pikir itu teman-teman, semoga bermanfaat videonya. Silahkan klik subscribe kalau teman-teman memang mendapat manfaat dari video ini, dan terus dukung channel ini untuk berkembang supaya banyak teman-teman di luar sana yang juga bisa memanfaatkannya. Saya ucapkan terima kasih.